Bapak Ibu, orang tua kami, secara khusus anak-anak, siswa-siswi SLB YPAC Medan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita diberikan oleh Tuhan kasih-Nya, diberikan anugerah-Nya yang besar. Karena malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Walaupun di dalam kondisi pandemi saat ini dan kita merayakan Natal secara virtual. Kiranya kondisi pandemi yang dialami Indonesia pada saat ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Mari kita rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan bernyanyi "Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu". Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili pengurus Yayasan SLB YPAC Medan. Halo adik-adik, selamat datang di Natal Sekolah Luar Biasa YPAC Medan pada hari ini dengan mengambil tema Yesus Kado Natalku. Makna ini cukup baik dan cukup menguatkan kita di tengah pandemi yang masih ada. Semoga dengan kado Natal kita yang hari ini menjadikan kita yakin bahwa Yesus selalu bersama kita, Yesus menyertai kita, dan Yesus memberkati setiap langkah dan perjalanan kita. Adik-adik harus percaya, harus punya mimpi yang tinggi untuk lebih berprestasi karena ada selalu Yesus bersama kita. Jadi sekali lagi kami dari pengurus mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 buat adik-adik yang merayakan Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bye. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua murid SLB YPAC Medan. Salam. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita karena anugerahnya. Pada malam hari ini kita akan merayakan Natal dengan keluarga besar Kristen SLB YPAC Medan. Kiranya kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena walaupun
kita tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa merayakan Natal secara virtual. Oleh sebab itu, patutlah kita bersyukur kepada guru-guru, ibu bapak guru SLB YPAC Medan yang telah bersusah payah mengadakan acara ini. Adapun tema Natal kita adalah Yesus kado Natalku. Semoga Yesus membawa sukacita, damai sejahtera di hati kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, supaya benar-benar sukacita Natal ada di hati kita. Terima kasih. Salam. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati. Amin. Khotbah dan doa pembuka akan disampaikan oleh Bapak Chandra Polma Sihombi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahtanya dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ya Tuhan Allah yang di surga, Engkau mengasihani kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, Sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Segala pujian dan ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Aba ya Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu terlalu besar dan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami keluarga besar YPAC Medan merayakan hari kelahiran-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kelahiran-Mu itu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, kami orang-orang yang bersukacita, dan kami yang menjadi orang-orang yang dianugerahi kasih karunia saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu, keluarga besar YPAC yang Kau kasihi Tuhan, kami percaya bahwa kuasa anugerah-Mu melimpah memberkati setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap pemimpin kami, keluarga besar YPAC, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah sampai yang terbawah Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat acara Natal ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami awali Tuhan ibadah Natal kami, acara Natal kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sukacita Natal tidak hanya kita dapat rasakan di tempat ini, tetapi dapat dirasakan oleh semua umat Kristiani yang ada di pulau-pulau, bahkan di semua benua. Untuk itu, kita mau nyatakan dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian bagi Sang Penebus.
menghasilkan buah yang bergiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Hari keempat. Firmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Hari keenam. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatangnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka yang berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar, hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagian 6 ayat 5 sampai 10. Kita melihat Tuhan bahwa kegiatan manusia besar di bumi dan bahwa segala mengerungan hatinya selalu membuangkan kegiatan mata menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hasil itu menimbulkan hatinya. Firmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah ucapkan itu dari muka bumi, baik manusia yang pun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kezaliman manusia yang melindas kebenaran dengan kezaliman. Tahu tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan pada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya
kekuatannya yang kekal yang kekal dan dan keilahiannya kelahiran dapat dapat nampak nampak kepada pikiran pemikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 22 sampai 24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh iman, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menjadikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjala. Karena itu Allah menurunkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan kekemaran sehingga mereka saling mengkemakan kubur mereka. Roma 1 ayat 29 sampai 30 penuh dengan lupa-lupa kelainan kejahatan keserakahan dan bersukan penuh dengan dengki penuhan kesedihan tipu musibah dan fasikan. Mereka adalah empat pemberian kurang ajar, cakap, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma 1 ayat 31-32 tidak menyerahkan, tidak setia, tidak penghinaan, tidak belas kasihan, sebab walaupun mereka baik turunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang tengah halangan itu patut dihukum mati, mereka bukan saja matinya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang menurutkan. Roma
3 ayat ayat 14 sampai 18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapat, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Mazmur 94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang fasik dia Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria mereka membutuhkan kata-kata yang kurang asar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombongkan umat-Mu ya Tuhan. Mereka mermukakan dan memiliki-Mu kesendiri mereka lintas. Mazmur 94 ayat 5 dan 6. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukan dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih dan anak yatim mereka bunuh. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita Herbert Hutapea. Musim akan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, setia di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Juru selamat telah lahir ke dunia. Mari kita sambut dengan sukacita. Kita katakan, selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau beri tiada taranya. Salam salam. Nyanyi dan malaikat nyanyi bergema, gembala mendengar nyanyi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat berlabuh. Salam salam. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau beri tiada taranya. Salam salam. Kini juru selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat hina. Kandang domba, itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita mendengarkan liturgi kelahiran juru selamat. Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya. Bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13-15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16-18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Matius 2 ayat 9-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan mendengarkan puisi dari teman kita, Rafael Hasibuan. Akan nama Bapa dan Roh Kudus. Puji-pujilah Yesus Kristus. Dia adalah penyelamat, pembawa kedamaian. Puji-pujilah Yesus Kristus dengan jiwa dan pikiran yang bersih. Puji-pujilah Yesus Kristus dalam kepala, tangan, dan kaki. Puji-pujilah Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita umatnya seorang diri.
Setiap buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah sebuah aspek dari sifat Allah. Karena itu, sasaran Roh Kudus adalah menghasilkan setiap buah roh ini di dalam hidup kita, sehingga sifat kita bisa seperti kebenaran firman Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Kesembilan sifat itu harus dikembangkan dalam hidup kita, untuk kita dapat bertumbuh dalam karakter dan sifat ilahi yang sebenarnya. Marilah kita saksikan liturgi buah roh. Inilah buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adalah kekuatan untuk mendahulukan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri dan menanggung segala sesuatu. Amin. Sukacita merupakan kesukaan bagi Allah. Adalah hidup kita suka membersihkan, menyembuhkan roh kita dari kekecewaan. Kekuatan untuk merasa tenang ketika berada dalam badai hidup, ia tidak takut ataupun goyah. Kesabaran adalah kekuatan untuk tidak menyerah, melainkan menanggung segala kesukaran dengan hati yang ikhlas. Kemurahan adalah kekuatan untuk tidak bersikap kasar terhadap orang lain dan senang memberi. Kesetiaan adalah kekuatan untuk tetap setia pada Allah, sekalipun dalam tantangan dan godaan. Kebaikan adalah kekuatan untuk melakukan apa yang benar dengan mempertimbangkan semua aspek. Kekuatan untuk tidak membalaskan dendam baik dalam ucapan dan perbuatan. Penguasaan diri adalah kekuatan untuk tidak mengurung dan melakukan kehendak sendiri dengan mengontrol emosi dan keinginan daging. Yesus telah lahir ke dunia di malam yang sunyi, di kandang domba yang hina. Para malaikat bersukacita dan para gembala menyaksikannya. Orang Majus datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita menyaksikan dan turut merasakan sukacita kelahiran Yesus Kristus di dunia. Di malam yang kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, Ayah, Bunda, mesra dan kudus. Kita nyatakan pujian ini. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap.
Mama Jocelyn. Kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan, puji dan hormat bagimu Bapa, atas kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau rela menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan itulah yang kami rayakan melalui Natal kami, keluarga besar YPAC. Walau dengan segala keterbatasan kami akibat dari pandemi COVID-19. Namun kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu memberi berkat bahagia untuk kami, termasuk pada setiap kesedihan, keputusasaan, kebingungan kami. Engkau selalu memberi penyertaan serta pertolongan di setiap waktu. Tuhan, berkatilah acara Natal kami menjadi Natal yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan lindungilah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkatilah kehidupan kami, keluarga besar YPAC sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah kami selalu, dan berikanlah pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk seluruh keluarga besar kami, mulai dari pengurus yayasan, guru-guru, pegawai, dan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus yang kami cintai. Berkatilah kami dalam menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan tugas kami masing-masing. Berkati juga bangsa dan negara kami untuk lebih baik lagi. Bapa yang baik, banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang menjadi bukan kehendak kami, dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita dan kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala, sambil seruling dengan rebahan jiwa. Oh, ingin bernyanyi, mainkan serta tubuhku memuji hari-hari. Oh, menunjukkan sukacita kan kasih Tuhan menyanyikan selamanya. Ku tiup sangkakala, sambil seruling dengan rebahan namanya. Ku mainkan termisai dan semuji Tuhan ku cipta akan ku haleluya dan pujian yang nyanyi menyanyi selamanya. Hari genggam cerah haleluya dan penciptaku besarnya namanya selamanya. Pantun syahid dan semoga akan suci aku besarkan namanya. Indonesia dan semuji Tuhan ku cipta akan ku haleluya dan pujian yang nyanyi menyanyi selamanya. Haris genggam memuji Tuhan, haris aku besarkan namanya. Oh, pantun syahid dan semoga akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Muharisku, memuji Tuhan Muharisku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bernyanyi. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih, keluarga besar SLB EPAC yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dalam perjumpaan Natal kita pada saat ini. Kita boleh merayakannya sekalipun masih masa-masa pandemi COVID-19, dan kita percaya saat ini sekalipun kita merayakannya lewat media sosial, kita percaya kehadiran Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat perayaan Natal kami saat ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Bapa yang baik, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kami boleh merayakannya sekalipun lewat video Tuhan Yesus, media sosial Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong kami, sanggup memberkati keluarga besar kami ISLB IPAC yang Tuhan saat ini merayakan hari kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa yang baik, kami akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bersama dengan firman-Mu saat ini, kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu, kami boleh ditolong oleh firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi kami mendengarkan, merenungkan, serta kami rindu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkarya nyatalah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Dengan segala ungkapan rasa syukur kami Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Terlebih dahulu kuduskan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami untuk terima firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, keluarga besar SLB IPAC yang saat ini di mana kita merayakan Natal kita, yang mana tahun lalu kita tidak merayakan Natal, tapi hari ini kita boleh merayakan Natal sekalipun masih lewat media sosial atau video di dalam hidup kita, dalam Natal kita saat ini. Kita mengucap syukur saat ini, di mana tema Natal kita adalah Yesus kado Natalku. Yesus kado Natal kita. Yesus kado Natal semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 10 ayat 10b. Firman Tuhan katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Firman Tuhan katakan kepada kita saat ini, inilah janji Tuhan kepada kita. Yesus datang, Yesus hadir di hati kita untuk memberikan kita kehidupan. Yesus hadir dalam hidup kita untuk memberikan kita kelimpahan, untuk kita boleh memperoleh kelimpahan, memperoleh hidup di dalam hidup kita. Mari pada saat ini keluarga besar SLB IPAC, anak-anak kami yang kami kasihi, anak-anak kami yang kami cintai, mari terimalah saat ini Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengajari, membimbing, menolong, bahkan menolong anak-anak kami semuanya, sekalipun dalam ada keadaan kekurangan kita, tapi Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus berjanji kehadirannya akan memberikan
memberikan kita kehidupan, bahkan akan memberikan kelimpahan. Apa itu kehidupan? Kehidupan ini mari kita terima, akui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yesus tidak pernah ingkar janji bagi kita. Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Dia akan selalu ada, hadir di setiap musim perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, keluarga besar SLB IPAC, anak-anak yang kami kasihi, saat ini mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal untuk memberkati kita, tidak pernah gagal untuk mencintai kita, tidak akan pernah gagal untuk mengasihi kita, tidak akan pernah gagal memberikan mujizat bagi kita. Dia selalu hadir di dalam setiap apapun dalam hidup kita, bahkan dalam kesusahan kita. Yesus berjanji memberikan Roh Kudus akan menghibur kita. Yesus selalu berjanji akan menyertai kita kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga besar SLB IPAC, anak-anak yang saya cintai, anak-anak kami yang kami kasihi, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayai oleh Tuhan, mempercayai kebaikan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita, anak-anakku, mau pergi sekolah, belajarlah untuk selalu berdoa dahulu, baru kita berangkat sekolah. Setelah kita pulang sekolah, mari berdoa lagi, mengucap syukur bahwa kita selamat sampai di rumah. Kita bersyukur kepada firman Tuhan saat ini, di mana janji-janji Tuhan bagi kita yang boleh menjadi kado Natal yang terbaik dalam hati kita, menjadi kado Natal yang terindah dalam hidup kita, menjadi kado Natal yang termulia dalam kehidupan kita. Sambutlah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita terima Yesus itu menjadi penolong yang kekal dalam hidup kita, menjadi Bapa yang sempurna dalam hidup kita, menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Mari anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, percaya akan janji Tuhan. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan itu, kedatangan Tuhan, kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus menjadi kado Natal dalam hidup kita adalah memberikan kita kehidupan, memberikan kita kelimpahan. Apa itu kelimpahan dalam hidup kita? Bahwa apa saja yang kita harapkan, yang kita pikirkan, yang kita doakan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan akan menyatakannya kepada kita di dalam kehidupan kita. Bahkan kekurangan anak-anak kita saat ini, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang mati sekalipun Tuhan bisa bangkitkan. Tuhan bisa mengubah yang buruk sekalipun menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan selalu ada di setiap pergerakan kehidupan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim perjalanan hidup kita. Tuhan selalu hidup dalam setiap napas kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan, terimalah Yesus itu menjadi kado Natal yang hidup dalam hidup kita, menjadi kado Natal yang termanis dalam hidup kita, menjadi kado Natal yang termulia dalam hidup kita. Percaya akan penyertaannya, percaya akan janji-janjinya, percaya akan anugerahnya besar dalam hidup kita, sebab kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa,
kuasa, punya Tuhan yang hebat, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah melupakan kita, yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Mari libatkan Tuhan di setiap apapun yang kita mau dalam hidup kita, di setiap apapun yang kita rindukan dalam hidup kita, di setiap yang kita harapkan dalam hidup kita, bahkan harapan-harapan kita kepada anak-anak kita, supaya Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita percaya sampai hari ini bahwa mujizat itu masih ada, yang siap memberkati anak-anak kami SLB IPAC semuanya, dan siap memberkati semua keluarga besar SLB IPAC. Kita percaya itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu segala-galanya sanggup melakukan yang tidak pernah bisa kita pikirkan, yang tidak bisa pernah kita kerjakan, yang tidak bisa pernah kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukannya dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukannya bagi kehidupan kita. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji bagi orang percaya. Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya bagi umatnya yang percaya kepadanya, bagi umatnya yang selalu bersandar kepadanya, bagi umatnya yang selalu berseru kepada namanya, bagi umatnya yang selalu taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari undanglah Yesus saat ini untuk boleh masuk di dalam hati kita, untuk boleh masuk di dalam jiwa kita, untuk boleh masuk dalam rumah tangga kita, untuk boleh masuk dalam pikiran kita, untuk boleh masuk menyertai kita, memberkati kita, menolong kita. Karena kita tahu kita tidak punya kekuatan apa-apa. Coba kita melihat, siapa sangka saat ini, siapa duga saat ini ada pandemi COVID-19. Kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah renungkan, sampai kita bisa berhenti, tidak boleh masuk sekolah, bahkan bekerja, bahkan hal-hal yang lain. Semua dirumahkan, semua stay at home. Tapi kita percaya hari ini, kita percaya kita dipersiapkan oleh Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bimbang. Yesus akan menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hari ini, esok, lusa, bahkan selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita, bahkan mempersiapkan kita saat ini untuk kita boleh menyeberang ke tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke 2022, tapi kita punya pengharapan yang hidup, punya pengharapan yang besar, punya pengharapan iman yang kuat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu bahwa Dia akan menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita, mampu menyeberang ke tahun 2022 dengan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibuku, saudaraku yang kekasih, anak-anakku yang kucintai, anak-anakku yang kukasihi, yakinlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, akuilah Tuhan menjadi yang prioritas, yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun musim dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan ini, kita percaya Dia selalu hadir di setiap musim perjalanan kehidupan kita. Bahkan kita percaya di dalam janji-janji Tuhan, di dalam kelimpahan yang Dia janjikan, di dalam kehidupan yang dijanjikannya, itu akan nyata menolong kita, memberkati kita di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, anak-anakku yang baik, anak-anakku yang kukasihi, anak-anak kami yang kami cintai, tetaplah percaya kepada Tuhan. Terimalah Tuhan itu yang sanggup mengubah hidup kita, yang sanggup mengubah
penderitaan kita, yang sanggup mengubah kesusahan kita, yang sanggup menolong kita, memperbaiki hidup kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi ke 2022. Bahkan tahun 2022 ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita dengan janji-janji manis, dengan cinta kasih yang besar di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita, bahkan membiarkan kita. Dia akan terus ada dimanapun dan kemanapun kita pergi. Dia selalu hadir menyertai kita. Libatkan Tuhan itu terus ada bersama dengan kita, ada terus menopang hidup kita, ada terus memberkati hidup kita, ada terus itu memberikan kehidupan yang lebih baik, lebih indah, lebih termulia di dalam kehidupan kita. Percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan anugerah Tuhan, bahwa hari ini, esok, lusa, bahkan selama-lamanya Dia akan terus memeluk kehidupan kita, menggenggam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kita, memberikan masa depan yang terbaik bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi semua pendidikan anak-anak kita. Kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyatakan berkat-berkatnya, janji-janjinya bagi setiap orang yang tekun, yang taat, setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terimalah Yesus saat ini menjadi kado Natal yang termanis, yang terindah, yang termulia di dalam kehidupan kita. Mari sambutlah Tuhan itu, terima di dalam hatimu, masukkan di dalam hatimu, akui di dalam hatimu, lakukanlah kebenaran firman itu sesuai dengan kehendaknya, maka pasti kita diberkati malam ini, hari ini, esok, lusa, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita percaya, kita pasti menang, kita pasti berhasil, kita pasti beruntung, kita pasti melihat mujizat itu nyata, pasti memulihkan anak-anak kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan perekonomian kita, memulihkan bangsa dan negeri kita, memulihkan Indonesia kita, bahkan kota kita, bahkan segala-galanya dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkannya. Berharaplah kepada Tuhan yang ajaib, berlindunglah kepada naungan sayapnya Tuhan itu, bersandarlah kepada kekuatannya Tuhan itu. Terimalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu di dalam hati kita, menjadi kado Natal yang luar biasa, hebat, perkasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini, bahwa Engkau berjanji kepada kami akan memberikan kami kehidupan, akan memberikan kami kelimpahan. Apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan dalam hidup kami, Engkau sanggup menyatakannya dalam kehidupan kami, Engkau sanggup mencukupkannya dalam hidup kami. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah ingkar janji bagi kami. Kau selalu ada menyertai kami dan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih Roh Kudus yang manis dan lembut atas segala karya-Mu di dalam firman-Mu,
Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi Roh-Mu yang hidup akan terus berkarya nyata bagi kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami sudah diberkati oleh Tuhan. Keluarga besar SLB YPAC sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya semua kami sudah diberkati. Bahkan SLB YPAC sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan tarian anak-anak SLB YPAC. Pulau dan benua terdengar suara
Gita surga bergema, telah lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Mari kita akhiri ibadah Natal kita hari ini dengan rasa syukur, sukacita, dan biarlah kasih Kristus ada di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian kita, Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, keluarga besar EPAC, SLB EPAC, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus-Nya yang menghibur kita, menguatkan, meneguhkan kita hari ini sampai Maranatha Yesus kelak datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Amin.